Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati belum juga berlangsung. Padahal Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat melempar sinyal bahwa keduanya bakal bertatap muka di hari ulang tahun Prabowo. Dalam sejumlah foto yang diunggah Prabowo Subianto di akun Instagramnya kemarin, tak ada satupun foto kegiatan sang presiden terpilih bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sepanjang hari Kamis 18 Oktober kemarin, Prabowo menghadiri sesi pembekalan para calon wakil menteri di Hambalang, dilanjutkan dengan pertemuannya dengan sejumlah ketua umum partai politik di kantor Kementerian Pertahanan, dan agenda Prabowo ditutup dengan merayakan hari ulang tahunnya bersama keluarga dan kerabat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum terrealisasi, padahal pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024 dan pengumuman kabinet baru hanya tinggal menghitung hari. Meski pernah disebutkan bahwa pertemuan keduanya akan berlangsung pada hari ulang tahun Prabowo kemarin, kopi darat keduanya belum juga terwujud. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto masih terus diupayakan. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Hashim Joyo Hadikusumo menyebut dalam 2 tahun terakhir Prabowo Subianto terus menunggu pertemuannya dengan Megawati. Ia menambahkan, semua keputusan tergantung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Rencana pertemuan Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah Ibu. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya? Iya, pagi malam. Analis politik Ujang Komarudin menilai Megawati masih mempertimbangkan keputusannya bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak, termasuk sentimen publik atas sikap politik PDIP. Konsekuensi yang berat bagi Ibu Megawati adalah ketika bertemu akan dituduh, akan dikritik oleh publik bahwa di saat bangsa ini membutuhkan oposisi, tapi kenapa ya katakanlah Ibu Megawati bertemu dengan Prabowo, dan bisa jadi kemungkinan besar ketika bertemu bisa punya sikap untuk mendukung pemerintah, walaupun belum tentu. Apakah Mega menunggu komposisi resmi pengumuman kabinet? Mungkin saja, bisa jadi. Tetapi kalau kita baca gitu ya, kenapa PDIP secara formal tidak mendorong kadernya yang berkartu anggota gitu? Tadi karena pilihannya sangat dilematis. Kalau masuk pemerintahan tidak ada oposisi, kalau di luar pemerintahan juga sangat disayangkan karena kekuasaan juga penting. Sebelumnya pada Rabu malam, elit PDIP diantaranya Puan Maharani, Pramono Anung, dan Oli Dondo Kambe berkumpul di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Kunjungan mereka terjadi di kala kian santernya isu Megawati akan bertemu dengan Prabowo. Pertemuan itu disebut sebagai pertemuan biasa, namun tidak menutup kemungkinan pertemuan juga membahas wacana pertemuan Mega Prabowo. Tim Liputan Metro TV. Jadi sebenarnya kan Mas Pramono Anung misalnya sudah menjadi utusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, karena Pak Prabowo saat ini kan sedang menggodok, sedang mempersiapkan lahir batin seluruh kabinetnya, sehingga itu yang kita hormati. Hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat baik, saling menghormati, menjadi sahabat, dan tentu saja untuk kepentingan Indonesia Raya, sikap dari PD Perjuangan terhadap kepemimpinan baru berharap agar kabinet itu dapat bekerja profesional, bergerak cepat untuk mengatasi tantangan-tantangan kita ke depan. Mengapa pertemuan tatap muka Mega dan Prabowo belum juga terwujud? Analisanya kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Virgi. Ya, Mas Hanta, masih ada hari ini dan besok ya jelang pelantikan Presiden terpilih. Apakah pertemuan keduanya masih mungkin tidak ini terjadi? Kalau pertemuannya sebelum pelantikan
tampaknya semakin kecil memang. Tetapi kalau kita tidak membatasinya pada pelantikan presiden, pertemuan ini semakin besar peluangnya. Karena rumusnya semakin kecil kepresidenan masa kepresidenan Jokowi, atau dengan kata lain Pak Jokowi tidak menjabat lagi, justru pertemuan keduanya semakin besar. Karena pasti ada secara psikologis, baik Pak Prabowo terutama, itu pasti menjaga relasi hubungan perasaannya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian misalnya presiden sudah berganti, terlepas soal kabinet, maka pertemuan itu akan semakin terbuka. Jadi kenapa belum bertemunya kedua tokoh ini, salah satunya ada faktor Jokowi menurut saya, menjaga perasaan dan sebagainya. Yang kedua, pertemuan semacam ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk tidak bicara tentang apa-apa. Masing-masing utusan pasti sudah membicarakan tentang negosiasi politik, kompromi politik. Nah, barangkali bisa jadi negosiasi kompromi itu belum deal. Ada titik kesepakatan yang mungkin masih mengalami kuldesak atau masih deadlock seperti apa, belum ada kesepakatan. Itu bisa jadi bacaan saya. Yang ketiga, bisa jadi waktunya memang ditunda. Disengaja setelah ini untuk menjaga stabilitas isu transisi di mana presiden akan berganti supaya tidak bercampur isunya dengan pertemuan ini. Jadi memang penundaan itu disengaja untuk menjaga harmoni dan proses transisi. Tapi bisa juga ini bagian dari masing-masing berhati-hati, baik dari sisi Pak Prabowo maupun dari sisi Ibu Mega, untuk merawat konstituen pendukungnya. Kalau kemudian mereka sedang berhitung nih, mengkalkulasi ke pertemuan ini, kan pasti ada yang kecewa, pasti ada yang tidak setuju di pendukungnya masing-masing. Jadi akan mempertimbangkan itu. Ditambah yang kelima, catatan saya kira juga menjaga persepsi publik. Baik Pak Prabowo itu akan mendapatkan semacam efek negatif, mengesankan tidak meninggalkan satupun partai yang menjadi oposisi untuk menyimbangi pemerintahan, diborong habis semua misalnya. PD Perjuangan juga, Ibu Mega juga akan mendapat kesan negatif yang harus dihitung. Misalnya soal konsistensi, soal ideologi yang selama ini dikenal sangat konsisten, sangat ideologis. Ibu Mega di Pak SBY 10 tahun ketika kalah Pilpres bisa bertahan di luar. Beda dengan hari ini misalnya, itu akan menjadi catatan publik. Terakhir, bisa jadi seperti yang Pak Bambang Pacul sebutkan, ada dinamika di internal PD Perjuangan yang katanya ada 3 faksi lah, tanda petik 3 kelompok. Yang satu menginginkan segera gabung pemerintahan, yang nomor kelompok ketiga adalah menolak jangan sampai gabung pemerintahan, yang nomor 2 di tengah-tengah sambil menunggu bagaimana perkembangan. Nah, tampaknya yang kelompok nomor 2 paling tidak yang per hari ini. Jadi seperti sedang wait and see bagi PD Perjuangan. Itu menurut saya tertundanya pertemuan itu. Jadi belum bisa konklusif bahwa gagal atau akan bertemu dalam waktu dekat 1-2 hari ini. Virgi. Iya, kalau kita melihat kemarin itu ada kehadiran di situ, ada 2 orang dekat Ibu Mega yang hadir di Hambalang. Di sini ada mantan Kepala BIN, Budi Gunawan, dan juga ada Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin. Ini kita bagaimana ya memaknai ini? Nah, itulah yang menarik ya, menjadi titik jalan tengah tadi. Bisa jadi strateginya ada partai yang dia mengirim, seperti PKS kan bukan kader secara langsung, tapi rekomendasi dari partai. Jadi ada proporsional yang mungkin merepresentasikan partai. Itu yang saya istilahkan tadi, bisa jadi kesepakatannya, bentuknya, itu tanda ya. Sebenarnya sebelum itu yang Firji sampaikan, ada di mana Mbak Puan menjadi ketua DPR kembali tanpa ada, padahal ada potensi revisi Undang-Undang MD3, Partai Gerindra bisa saja mengambil posisi itu, tetapi tidak terjadi. Dengan mulusnya Puan Maharani menjadi ketua DPR, itu bagian dari awal mula di mana kompromi kesepakatan terjadi ya, di mana kemungkinan PD Perjuangan akan bersama Pak Prabowo terlihat. Nah, kemudian barusan tadi betul Pak Budi Gunawan kita kenal sangat dekat dengan PD Perjuangan, kemudian Jaksa Agung. Beberapa nama yang kita disebutkan tadi itu bisa jadi merepresentasikan sebagai titik tengah yang disebutkan tadi. Nama Azwar Anas, Oli Dondo KB yang merupakan jelas kader PD Perjuangan sepertinya tidak keluar. Nah, di titik ini menurut saya strateginya kita akan melihat tidak terlalu ekstrim. Ekstrim itu begini, PD Perjuangan ada kader partainya akan masuk dalam pemerintahan atau tegas mengatakan oposisi. Nah, kalaupun PD Perjuangan
dengan catatan saya 5 macam tadi untuk menjaga persepsi publik, untuk mengesankan tidak konsisten atau tidak ideologis partainya dan sebagainya, bisa jadi titik jalan tengah itulah yang diambil, di mana PD Perjuangan akan mengambil seperti seolah-olah oposisi atau oposisi setengah hati, tapi padahal sebenarnya secara substansi mendukung pemerintahan. Padahal sedikit catatan tambahan saya, kita justru menginginkan terlepas siapapun partainya harus ada yang dual pemerintahan supaya demokrasi kita sehat. Nah, ini yang berbeda. Pak SBY di awal pemerintahannya 10 tahun itu paling awal ada koalisi kebangsaan, gabungan PDIP dan Golkar. Mas Hanta, kalau maaf saya potong di sini, kalau melihat pertemuan kemarin Pramono Anung bagaimana? Apakah kuncinya kan sebenarnya di situ mungkin ya, sampai akhirnya jadi bertemu atau tidak? Nah, itu bisa jadi pembawa pesan. Nah, kan ada kalau dihubungkan Mas Pram ketika menjadi utusan resmi bicara, kemudian kita tarik benangnya dengan kehadiran beberapa figur yang disebutkan Virgi tadi di Hambalang, itu kan tidak terpisah. Nah, tidak terpisah. Jadi bisa jadi memang jalan tengahnya, titik komprominya di sini. Jadi ada nama-nama yang memang diusung oleh PD Perjuangan atau direkomendasikan oleh PD Perjuangan, bukan kader PD Perjuangan, tetapi itu dianggap oleh Pak Prabowo sebagai representasi, tanda petik ya, representasi PD Perjuangan, tapi dalam persepsi publik yang dibangun, PDIP tidak mengirimkan kadernya, PDIP tetap berada di luar pemerintahan dan seterusnya yang saya istilahkan tadi, sehingga menguntungkan keduanya, bahwa kesannya PD Perjuangan tidak gabung bersama Pak Prabowo secara ekstrim, Pak Prabowo juga diuntungkan seolah-olah masih ada yang disisakan di luar pemerintahan. Jadi itu yang saya katakan agak beda ya. Kalau Pak Jokowi kan masih ada koalisi merah putih yang dinamikanya. Sekarang kita tidak memiliki oposisi yang terkonsolidasi yang kita butuhkan untuk mengimbangi pemerintahan. Jadi poin saya ini sepertinya PD Perjuangan di dalam maupun di luar, di dalam ataupun setengah di luar pemerintahan atau sepenuhnya di luar, sepertinya akan menjadi teman yang baik bagi pemerintahan Prabowo. Baik, Mas Hanta Yuda, kita masih menunggu malam ini atau besok bagaimana ya perkembangan terakhir dari jadi atau tidak pertemuan itu. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.